Halo semuanya, perkenalkan saya Gilang dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang sangat menarik yaitu tentang blockchain sebagai database terdesentralisasi. Selama ini kita mengenal database sebagai tempat penyimpanan data yang terpusat, misalnya di server kampus, perusahaan, atau instansi tertentu. Namun, perkembangan teknologi membawa kita ke era baru, di mana data tidak lagi harus disimpan di satu tempat saja, melainkan bisa dibagikan ke seluruh jaringan dengan aman dan transparan. Teknologi yang memungkinkan hal itu adalah blockchain. Nah, dalam video ini kita akan membahas apa itu blockchain, bagaimana cara kerjanya, teknologi apa yang mendukungnya, serta contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Yuk kita mulai pembahasannya. Secara sederhana, blockchain adalah rantai blok data yang saling terhubung menggunakan teknologi kriptografi. Setiap blok berisi data transaksi, waktu pencatatan, dan kode unik yang disebut hash. Blok-blok ini tersambung satu sama lain, membentuk struktur data yang disebut distributed ledger, atau catatan transaksi terdistribusi. Berbeda dengan database tradisional yang disimpan di satu server, blockchain disimpan di banyak komputer dalam satu jaringan. Artinya, tidak ada satu pihak pun yang memegang kendali penuh atas seluruh data. Inilah sebabnya blockchain disebut database terdesentralisasi, karena kekuasaannya dibagi secara merata di seluruh node jaringan. Lalu, bagaimana cara kerja blockchain sebenarnya? Setiap kali ada transaksi baru, data transaksi itu akan dikumpulkan menjadi satu blok. Blok tersebut diverifikasi oleh komputer-komputer di jaringan menggunakan algoritma konsensus, seperti proof of work atau proof of stake. Setelah diverifikasi, blok baru akan ditambahkan ke rantai blok sebelumnya, membentuk catatan permanen yang tidak bisa diubah. Prinsip penting dalam blockchain ada 3. 1. Desentralisasi, tidak ada otoritas tunggal. 2. Transparansi, semua transaksi dapat dilihat oleh semua pihak di jaringan. 3. Immutability, data yang sudah tercatat tidak bisa dihapus atau diubah. Dengan 3 prinsip inilah, blockchain menjadi sistem database yang aman, terpercaya, dan tahan manipulasi. Sekarang kita masuk ke bagian teknologi yang membuat blockchain bisa bekerja. Blockchain menggabungkan beberapa komponen utama. Kriptografi, untuk mengamankan data dan transaksi. Hashing function, seperti SHA-256 yang membuat identitas unik untuk setiap blok. Distributed network, yaitu ribuan komputer yang menyimpan salinan data yang sama. Consensus mechanism, sistem kesepakatan untuk memverifikasi transaksi tanpa pihak ketiga. Dan smart contract, yaitu program otomatis yang dijalankan langsung di blockchain tanpa intervensi manusia. Semua elemen ini bekerja bersama agar blockchain bisa berfungsi sebagai database yang andal, aman, dan tidak bisa dimanipulasi. Sekarang kita bahas bagaimana blockchain diimplementasikan sebagai database. Dalam sistem blockchain, data disimpan dalam bentuk ledger yang dibagikan ke seluruh node jaringan. Setiap node memiliki salinan data yang sama, sehingga tidak ada satu server pusat yang bisa mengubah informasi sesuka hati. Salah satu keunggulannya adalah ketahanan terhadap kegagalan sistem. Jika satu komputer rusak, data tidak hilang karena masih tersimpan di komputer lain dalam jaringan. Selain itu, blockchain juga mendukung transaksi antar pengguna secara langsung, tanpa perantara. Dengan begitu, blockchain bisa digunakan sebagai basis data global yang saling terhubung dan terus diperbarui secara otomatis. Teknologi blockchain kini telah digunakan di berbagai gesek kehidupan, bukan hanya untuk kripto. 1. Keuangan. Fintech. Misalnya di Bitcoin atau Ethereum, blockchain mencatat seluruh transaksi tanpa bank sebagai perantara. 2. Logistik dan rantai pasok. Perusahaan seperti IBM dan Maersk menggunakan blockchain untuk melacak pengiriman barang dari produsen hingga konsumen secara transparan. 3. Kesehatan. Blockchain membantu menyimpan rekam medis pasien secara terenkripsi, hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. 4. Pemerintahan. Beberapa negara seperti Estonia sudah menggunakan blockchain untuk database kependudukan dan administrasi digital. Pendidikan, ijazah digital berbasis blockchain mulai diterapkan agar tidak bisa dipalsukan atau dimanipulasi. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa blockchain bukan hanya teori, tapi sudah benar-benar mengubah cara kita menyimpan dan mempercayai data. Tentunya setiap teknologi memiliki 2 sisi, kelebihan dan tantangan. Kelebihan blockchain sebagai database antara lain desentralisasi dan keamanan tinggi. Tidak ada satu pihak yang bisa mengontrol penuh data.
Data sulit dimanipulasi karena tersimpan di banyak tempat. Transparansi dan audit trail yang kuat. Namun, ada juga tantangannya. Kapasitas penyimpanan besar karena semua node menyimpan salinan data. Kecepatan transaksi lebih lambat dibanding database tradisional. Konsumsi energi tinggi, terutama pada sistem proof of work. Dan terakhir, tantangan hukum dan regulasi yang masih berkembang. Artinya, blockchain memang kuat dalam hal keamanan dan transparansi, tapi masih perlu peningkatan dalam efisiensi dan skalabilitas. Untuk memahami bagaimana blockchain bekerja, bayangkan sebuah buku besar catatan transaksi yang dimiliki oleh banyak orang sekaligus. Setiap kali ada transaksi baru, semua orang di jaringan mencatat hal yang sama di buku mereka masing-masing. Namun, sebelum transaksi itu benar-benar dianggap sah, seluruh jaringan harus memverifikasi bahwa transaksi tersebut valid. Proses inilah yang menjadi inti dari cara kerja blockchain. Pertama, data transaksi dikirim ke jaringan blockchain. Transaksi ini bisa berupa apa saja, mulai dari pengiriman uang digital, penyimpanan data, sampai eksekusi kontrak pintar. Setiap transaksi dikumpulkan ke dalam sebuah wadah data yang disebut blok. Setelah blok terbentuk, node-node dalam jaringan akan mulai memeriksa apakah transaksi di dalamnya sah. Node adalah komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan blockchain. Mereka menggunakan algoritma kriptografi untuk memastikan bahwa pengirim benar-benar memiliki hak atas data atau aset yang dikirim. Kalau semua transaksi di blok itu valid, barulah blok siap untuk disetujui oleh seluruh jaringan. Tahap berikutnya adalah proses konsensus, yaitu kesepakatan bersama untuk menentukan blok mana yang akan ditambahkan ke rantai. Ada berbagai mekanisme konsensus, seperti proof of work dan proof of stake. Pada proof of work, seperti di Bitcoin, komputer-komputer di jaringan harus memecahkan teka-teki matematika yang sangat sulit. Proses ini membutuhkan daya komputasi besar, dan siapa yang berhasil menemukan jawabannya terlebih dahulu berhak menambahkan blok ke rantai serta mendapat imbalan. Sedangkan pada proof of stake, sistemnya lebih hemat energi. Blok baru diverifikasi oleh pihak yang memiliki jumlah aset tertentu sebagai jaminan, atau stake. Kedua sistem ini sama-sama memastikan bahwa hanya blok yang valid dan disetujui mayoritas jaringan yang akan diterima. Setelah blok disetujui, blok tersebut ditambahkan ke rantai blok sebelumnya, membentuk urutan yang tidak bisa diubah. Setiap blok memiliki hash, yaitu sidik jari digital unik yang dihasilkan berdasarkan isi data di dalamnya. Hash ini juga menyimpan hash dari blok sebelumnya, sehingga seluruh blok saling terhubung. Kalau satu blok diubah, maka hash-nya berubah, dan seluruh rantai setelahnya menjadi tidak valid. Inilah yang membuat blockchain sangat sulit diretas atau dimanipulasi. Selanjutnya, blok yang sudah diverifikasi dikirim ke seluruh jaringan, dan setiap node akan memperbarui salinan blockchain yang mereka miliki. Dengan begitu, semua peserta jaringan selalu memiliki salinan data yang identik dan selalu mutakhir. Tidak ada satu server pusat yang bisa mengatur atau memodifikasi data sesuka hati, karena semua perubahan harus disetujui bersama. Inilah kekuatan utama dari sistem blockchain. Kepercayaan tidak lagi diberikan kepada satu pihak, tapi dibangun melalui mekanisme teknis yang transparan. Setiap pengguna bisa memverifikasi transaksi sendiri tanpa harus percaya pada lembaga tertentu. Semuanya diatur oleh kode, kriptografi, dan kesepakatan jaringan. Secara keseluruhan, cara kerja blockchain bisa diringkas dalam 5 langkah utama. 1. Transaksi diajukan oleh pengguna. 2. Transaksi dikumpulkan menjadi blok. 3. Node memverifikasi transaksi menggunakan kriptografi. 4. Blok yang valid disetujui melalui mekanisme konsensus. 5. Blok ditambahkan ke rantai dan didistribusikan ke seluruh jaringan. Melalui langkah-langkah ini, blockchain membentuk sistem database yang otomatis, transparan, dan tidak bisa dimanipulasi. Setiap catatan baru memperkuat rantai kepercayaan digital yang menjadi dasar dari banyak teknologi masa depan, mulai dari mata uang kripto, kontrak pintar, hingga sistem manajemen data global. Dari seluruh pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa blockchain adalah bentuk evolusi baru dari sistem basis data. Ia tidak hanya menyimpan data, tetapi juga mendistribusikan kepercayaan antar pengguna tanpa memerlukan pihak ketiga. Dengan struktur rantai blok, mekanisme konsensus, dan kriptografi, blockchain menghadirkan database yang aman, transparan, dan tahan manipulasi.
Teknologi ini membuka peluang besar untuk berbagai bidang, mulai dari keuangan, logistik, hingga pemerintahan digital. Namun, kita juga perlu terus mengembangkan teknologi ini agar lebih cepat, hemat energi, dan ramah regulasi. Demikian penjelasan saya mengenai blockchain sebagai database terdesentralisasi. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang masa depan teknologi basis data. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.